Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya berapa Ustaz? 126. Yang ke kita berapa itu? Berapa? Kemudian 66 67. Baris ke 4 dari bawah. Dokter mau didik. Udah. Kiai, udah ketemu Kiai. Bang Kenjon udah ketemu. Pak Guru udah ketemu Pak Guru. Bang Kis udah. Bang Mak udah. Bang Andi udah. Bang Manta udah. Yang lain belakang udah ketemu. Bang Ari ada tapi Bang Ari. Nggak, lagi nyari. Kalau pengen cepet mah beli, jangan nyari. Nggak ada yang buang. Yang mana Ustaz bacanya? Yang awal dari atas. Oh, paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini Bang Ucup nih sambil Mang Kenjen kalau itu muat. Itu sambil Kiai. Geser Mang Kenjen, bisa enggak? Lah Mang Ajudin kemarin Mang Ajudin. Lah Mas Adi sehat belum? Lah ngapa dia? Lagi sibuk ngurusin penutupan pengajian apa? Bilangin kita nggak ada penutupannya. Udah ketemu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Lah ini kita bahas zuhud lagi aja ini. Udah 2 pertemuan bahas zuhud. Ini kita bikin bahas zuhud lagi aja. Qala Abu Thalib al-Makki, fahadhihi inayatun minallahi liman waliyahu min awliyaihi al-muqarrabina minhu. Yang di kitab sama itu mah? Sama yang di kitab tulisannya sama. Itu liman waliyahu ada ya-nya apa enggak? Atau pakai alif? Hah? Ada ya-nya? Iya. Qala Abu Thalib al-Makki, berkata Syekh Abu Thalib al-Makki, fahadhihi inayatun minallahi liman waliyahu min awliyaihil muqarrabina minhu. Fahadhihi, maka ini
inayatun merupakan pertolongan minallahi dari Allah liman waliyahu bagi orang-orang yang dibimbingnya min auliyaihi dari para kekasihnya al-muqarrabina minhu yang mereka itu dekat darinya, yang selalu mendekat kepadanya. Begitu boleh artinya. Yang selalu dekat dengannya, atau bisa juga diartiin yang didekatkan oleh Allah darinya. Udah tuh. Kenapa para waliullah tidak tergoda oleh dunia dan apapun kesenangan yang ada di dalamnya? Karena memang itu merupakan bentuk pertolongan yang Allah berikan buat mereka. Jadi setiap kali mereka melihat kemegahan dunia, kesenangan dunia, langsung dibuka bagian dalamnya, langsung dibuka aslinya, sehingga mereka nggak tergoda lagi, udah tahu aslinya. Itu memang pertolongan yang Allah berikan agar mereka tidak tergoda. Maka ini merupakan pertolongan dari Allah untuk orang-orang yang dibimbingnya dari para kekasihnya yang mereka itu selalu dekat dengannya. Udah tuh jelas. Ustaz Satiri namanya nggak cukup. Pak Guru kan? Kiai cukup. Bang Mak. Mandidik kan mandidik? Enggak. Jadi itu ya, kenapa sebabnya para waliullah sedikit pun tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang sifatnya senang-senang, hal-hal yang sifatnya hura-hura, poya-poya, atau hal-hal yang tidak ada nilainya di akhirat. Karena tadi begitu nampak di hadapan mereka kemegahan, kemewahan, serta kesenangan dunia, langsung Allah bukakan juga bentuk aslinya dunia itu. Makanya nggak tertarik. Biar dapat pertolongannya, ya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, minta petunjuknya, minta bimbingannya, agar Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tidak punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dekatkan diri kita, perbanyak ingat Allah, sering zikir, kerjakan semua perintah Allah. Nanti lama-lama akan Allah jaga hati kita. Kan dulu begitu waktu kita baca hadis qudsi. Ketika seorang hamba mendekat kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, maka aku akan ada di telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, dan aku akan ada di matanya yang dia gunakan untuk melihat, aku akan ada di tangannya yang dia gunakan untuk menggenggam, aku akan ada di kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kan begitu dulu kita baca. Ketika kita sudah terus mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi mata kita dijaga oleh Allah,
pengennya hanya melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang ada manfaatnya. Kuping kita pengennya cuma dengar hal-hal yang ada manfaatnya, yang ada nilainya. Mulut kita pengennya ngomong yang ada manfaatnya, yang ada nilainya. Tangan kita pengennya megang yang ada manfaatnya. Kaki kita pengennya berjalan ke tempat yang ada manfaatnya. Begitu. Kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah, kan begitu. Nanti lihat deh tuh hadis qudsinya panjang itu. Ustaz Satir kali apal hadis qudsinya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, yang begitu Ustaz. Hah? Lupa. Ma yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hah? Alaqul banin. Iya ada alaqul banin di situ. Betul. Jadi semua badan kita dijaga oleh Allah. Yang tadinya senang ngerjain hal-hal yang enggak ada manfaatnya, begitu kita mulai tobat, mulai ngerjain perintah Allah, mulai mendekatkan diri kepada Allah, lama-kelamaan kepengenan kita untuk ngerjain hal-hal yang enggak ada manfaatnya dihilangkan oleh Allah dari diri kita. Ujung-ujungnya asal mau ngerjain sesuatu muncul di hati kita, nggak ada manfaatnya, sayang waktu kita kebuang sia-sia gitu. Ujung-ujungnya begitu. Mau ngomong panjang lebar, sayang ngomong nggak ada manfaatnya, capek-capek mulut doang gitu ujung-ujungnya. Akhirnya dijaga semua badan kita oleh Allah. Fahadihi inayatun minallahi. Maka ini pertolongan dari Allah, bentuknya seperti itu. Kalau bahasa buyanya nanti hati kita lama-kelamaan akan dipelingkut, dipelingkut, dilindungi, sehingga nggak ada lagi kepengenan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ujung-ujungnya ngapain aja, semuanya diniatin untuk hal yang manfaat, diniatin untuk ibadah. Sampai pengen ngopi sama temennya diniatin dulu, niatin buat satu rahmi, buat nyeneng-nyenengin temen, kan gitu. Ngajak istrinya jalan-jalan diniatin ngajak bini jalan-jalan buat nyeneng-nyenengin keluarga, nyeneng-nyenengin anak, kan gitu. Jadi semuanya bukan cuma sekedar jalan-jalan, bukan cuma sekedar kumpul ngopi, bukan. Semuanya bernilai manfaat, bernilai ibadah jadinya gitu. Kalau para kekasih Allah, ujung-ujungnya kalaupun ngumpul sama temennya yang dibahas masalah pengajian, masalah usaha, masalah perbaikan diri kita, jadi kagak mau ngomongin orang, kagak mau ngata-ngatain orang, ujung-ujungnya begitu. Karena semua badannya sudah dijaga oleh Allah. Pertolongannya bentuknya seperti itu. Faman syahidad dunya bi awwali wasfiha lam yaghtar bi akhirih. Malam pulang enggak bilang-bilang, Pak. Ayo silakan Pak, silakan Pak. Faman syahidat dunya bi awali wasfiha lam yaghtarra bi akhirih. Terserah ya, yang tarro boleh, yang taru boleh. Kalau fiil mudhore yang bangsanya wazannya seperti ini kalau lagi jazam terserah tuh. Kayak yashihu, dibaca lam yashihu boleh, lam yashiha boleh, lam yashihi boleh. Terserah aja itu mah. Lam yang tarro bi akhirih.
Faman syahidad dunya bi awwali wasfiha, maka orang yang menyaksikan dunia ini dengan sifat awal pembentukannya, lam yaltarra bi akhirih, maka dia tidak akan tertipu dengan akhirnya. Hah? Iya. Jasamnya nggak pakai sukun dia. Jasamnya. Orang yang menyaksikan dunia dengan sifat awal pembentukannya, maka dia tidak akan tertipu dengan akhirnya. Udah tuh jelas. Paham udah. Bang Adi paham. Kita tahu bahwa seneng-seneng yang kita kerjain ini ya tetap aja ujung-ujungnya bakal kayak sebelumnya juga. Biar kata kita hari ini seneng-seneng banget, jalan-jalan, pergi ke pantai, ke puncak, kemana aja dah. Ntar pulang ya puyeng lagi aja gitu. Kalau kata Bang Genjong, jalan-jalan niatnya mau refreshing, ternyata jalan-jalan cuma bikin puyeng doang. Kita makan enak, seenak apapun dah, semewah apapun makanan yang kita makan. Kalau kita tahu sifat awal pembentukannya bahwa makanan yang kita makan akan jadi kotoran juga, yang enggak ketipu. Caranya kita makan mahal-mahal ntar jadi kotoran juga. Nggak bosan? Ya itulah yang bikin kenapa kita belum jadi wali begitu. Kalau para wali dia ngelihat dunia dari sifat awal pembentukannya. Bangun rumah, ntar juga lama-lama roboh-roboh juga. Biar kata dibangun semegah apapun, ntar juga lama-lama tua, makin rapuh, makin lapuk, roboh-roboh juga. Udah dah, bangun rumah yang biasa-biasa aja. HP dibeli cakep-cakep, ntar gua lama-lama murah juga, rusak juga, jelek juga. Dadah yang biasa-biasa aja kan gitu. Karena ngelihatnya dari sifat awal pembentukannya. Jadi nggak ketipu. Bini ngapain nyari bini sampai maharnya mahal-mahal, resepsinya sampai mahal-mahal. Sama aja, yang penting kan ada lobangnya gitu. Lah iya, biar kata kita bini kita cakep banget, ya paling cakepnya setahun 2 tahun. Begitu udah punya anak, apalagi punya anak 2, punya anak 3, mulai dah keriputnya udah mulai kelihatan, udah mulai kendor kan gitu. Tetap aja ujungnya jelek-jelek juga kan. Akhirnya nggak ketipu dia. Itu buat para waliullah. Ya kita pun makanya belajar, ayo jangan sampai ketipu melulu. Kesenangan-kesenangan yang kita pentingkan sekarang, hura-hura, poya-poya, hal-hal yang gak ada manfaatnya yang kita kerjain tiap hari. Lihat pembentukan awalnya, dasarnya apa, sehingga kita nggak ketipu jadinya. Ya kesenangan kita puyeng seminggu, pas begitu hari Minggu kita jalan-jalan buat ngelangin puyeng, lah besok kita puyeng lagi. Makin puyeng. Makanya kalau emang besok mau puyeng lagi ya udah ngapain jalan-jalan gitu, emang besok mau puyeng lagi.
Apa Ustaz? Nggak ketipu jadinya. Lam yang tarrobi akhirih, tidak akan tertipu dengan akhirnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Duit yang kita habisin kan nanti bakal ditanyain sama Allah, dari mana dapatnya, kemana dihabisin. Waktu yang kita buang kan nanti ditanyain sama Allah. Umur yang diberikan kamu gunakan buat apa? Kan gitu. Tenaga yang dikasih oleh Allah kan ditanyain nanti. Tenaga yang diberikan buat kamu pakai buat apa? Ujung-ujungnya nggak ketipu, nggak pengen ngerjain hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kan gitu. Lam yaghtarra bi akhirih. Wa man arafaha bi batini haqiqatiha lam yu'jab bi zahiriha. Dan orang yang sudah mengenal dunia dengan bagian batin hakikatnya, lam yu'jab bi zahiriha, tidak akan dibuat kagum dengan bagian zahirnya. Orang itu waman ya, bukan wa'an, waman. Waman arafaha bi batini haqiqatiha. Dan orang yang mengenal dunia dari sisi batin hakikatnya, lam yu'jab bi zahiriha, dia tidak akan dibuat kagum, dibuat takjub dengan bagian zahir. Ya tadi tuh, begitu ingat, ini mah kesenangan cuma sementara, poya-poya ini cuma sementara, karena sudah mengenal bagian batin hakikatnya dulu. Enggak kagum jadi. Apa? Itu jelas. Ustaz Satri namanya nggak cukup. Pak Guru. Enggak. Kalau 2 kali. Cukup. Mau Didik? Cukup. Lagi-lagi ya, ini lagi-lagi tentang zuhud nih. Bukannya nggak boleh punya, gitu. Tapi jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, semuanya nggak ada manfaatnya, nggak ada nilainya buat akhirat kita. Jangan sampai seperti itu. Wa man kushipalahu bi'aqibatiha lam yastahwihi zukhrufuha. Wa man kushipalahu bi'aqibatiha, dan orang yang sudah dibukakan untuknya masa depan dunia itu, aqibah itu masa depan, bi'aqibatiha masa depan dunia itu, lam yastahwihi zukhrufaha, maka kemewahan dunia tidak akan menggodanya. Maka dia tidak akan tergoda oleh kemewahan dunia. Ya karena sudah tahu masa depannya. Tadi tuh beli mobil biar kata mahal banget, cakep banget, tetap aja ntar makin lama harganya makin turun, mobilnya makin jelek gitu. Tetap aja. Beli motor biar kata cakep banget, tetap aja ntar jadi jelek-jelek juga ujungnya. Bangun rumah sampai miliaran, tetap aja. Belum lagi ntar kita bakal ninggalin rumah itu, yang nempatin anak-anak kita. Buat kita mah nggak ada nilainya ujung-ujungnya kan gitu. Kalau yang dibukakan masa depan dunia itu nggak akan tergoda dengan kemewahan. Awal gitu. Makanya kalau orang yang sudah tahu masa depan
masa depan dirinya, dia nggak akan mementingkan kesenangan sekarang. Daripada duit habis kagak pukul lagu, kemudian buat tabungan apa tabungan buat akhirat, tabungan buat ntar masa tua. Daripada duit dihabisin mulu buat jalan-jalan tiap minggu, jalan-jalan tiap hari, jalan-jalan. Mendingan ditabung. Ntar kalau udah kumpul banyak beliin tanah kek buat ninggalin anak. Ninggalin anak. Buat bikinin rumah anak kan begitu. Kalau yang mikir masa depan, apalagi kalau sampai mikirnya buat nari tabungan di akhirat, cakepan lagi itu. Itu kalau yang sudah dibukakan masa depannya, makanya nggak bakal dia mementingkan kesenangan saat ini, nggak bakal. Udah tuh, jelas, cukup, mandi cukup udah. Wa kana Isa alaihi salamu yaqulu. Tuh kan ketemu ulama lagi aja. Zuhud ulama. Dan adalah Nabi Allah Isa alaihi salam bersabda, wailakum ulama as-su'a mitlakum. Mitlakum. Wailakum ulama as-su'a. Situ koma tuh harusnya. Matalukum mataluqonati hushin zahiruha jissun wa batinuha natnun. Itu benar tuh kalau di kitab matalukum, Mang Didi. Sama ya? Wailakum ulama as-su'a. Hindari jauh-jauh, jangan sampai kalian menjadi ulama yang buruk. Kalau mak dikata aku jangan pakai ngomongin, dibahas ntar, dibahas lagi aja ini. Ini malam Rebo kemarin kita bahas ulama, malam Jumat bahas ulama. Ini malam Rebo sekarang bahas ulama lagi aja. Apa mau di? Yang mana? Oh boleh, mudhof dari ulamaan, mudhof ilaih. Wa yalakum ulama as-su'i. Hindari jauh-jauh, jangan sampai kalian menjadi ulama yang buruk. Matalukum mataluqonati hushin zahiruha jissun wa batinuha natnun. Karena perumpamaan ulama yang buruk di antara kalian seperti sepiteng. Konati husin itu sepiteng, penampungan tinja. Zahiruha jisun, bagian luarnya mah pakai beton dicor, wabatinuha natnun, tapi bagian dalamnya bau busuk. Spiteng apa? Ulama yang buruk tapinya. Ulama yang buruk yang seperti apa? Yang tadi di atas tuh, yang tertipu oleh dunia, yang belum bisa zuhud dari dunia. Makanya kemarin tanda ulama akhirat ada 5. Yang pertama takut kepada Allah, yang kedua tunduk kepada aturan dan tuntunan Allah, yang ketiga tawadu, yang keempat akhlaknya baik, yang kelima zuhud terhadap dunia. Enggak ketipu dengan kesenangan-kesenangan dunia.
Atau kalau bahasan sebelumnya waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, kagak terpengaruh lagi dengan pujian orang, tidak terpengaruh dengan hinaan orang, tidak terpengaruh dengan banyaknya yang datang, tidak terpengaruh dengan banyaknya yang pergi. Itu ulamaul akhir. Nah kalau ulama sud itu sebaliknya, mereka masih tergoda oleh dunia, belum bisa zuhud terhadap dunia. Alhamdulillah. Hah? Ustadz Su. Apa ya? Ustadz Su. Ilmunya nggak bisa nyelamatin dia. Makanya kalau kita baca kitab Ihya nanti, kalau memang Allah ingin menjadikan ilmu seseorang menjadi manfaat, pasti dikasih 4 sifat pengiringnya. 4 sifat pengiringnya. Yang pertama tawadu, yang kedua akhlak yang baik, yang ketiga zuhud, yang keempat sifat sabar. Tambah ada satu lagi, lemah lembut, yang semalam saya bacain di musola. Kalau kita baca kitab Ihya, kalau Allah ingin menghendaki ilmu seseorang itu manfaat, pasti dikasih 4 sifat pengiringnya. Sabar, terusnya zuhud, tawadu, dan akhlaknya baik. Kalau punya 4 sifat itu, baru ilmunya disebut ilmu yang manfaat. Ilmunya bisa menyelamatkan dia. Ilmu manfaat. Nah kalau ulama yang tidak punya 4 sifat itu, apalagi terutama sifat zuhud itu, ujung-ujungnya jadi ulama su. Ngapain aja yang dipengenin gimana caranya saya bisa seneng-seneng. Ini gimana caranya ini jamaah ini bisa ngasih hadiah buat saya. Apa yang bisa saya peres dari jamaah. Ustaz Spiteng. Tapi lagi-lagi ya, ini bukan cuma ulama yang ono doang, kita pun jangan sampai seperti ini. Kan tadi di awal tuh, hindari jauh-jauh jangan sampai kalian jadi seperti ini. Kita ngaji tiap hari, kita taklim tiap malam, jangan sampai ujung-ujungnya kita jadi sepiteng. Luarnya doang ngaji, genengan Bang Emak ngaji doang tiap malam, lagunya masih bugono aja. Itu namanya Bang Emak sepiteng, kan begitu. Nambah namanya. Lagi-lagi nih, jangan sampai kita cuma nilai ulama doang, balikin ke diri kita. Jangan sampai kita jadi kayak sepiteng, ngaji mah tiap malam, belajar ilmu mah tiap malam, tapi lagu kita, perilaku kita dalam sehari-hari enggak ada perubahannya pisan. Akhlak kita kagak jadi baik. Makin hari bukan makin tawadu, makin sombong. Sama hal-hal yang gak ada manfaatnya, makin resep, makin seneng. Sama orang jadi gampang marah. Jangan sampai kita jadi begitu. Ngaji mengaji, nyari ilmu menyari ilmu, tapi 4 sifat pendamping itu kita gak punya. Ujung-ujungnya kita jadi konati husin, jadi penampungan tinja, jadi sepiteng. Abang Mak, itu tuh, ini jangan tentang awalnya ulama asu, jadi kita arahin buat ulama doang. Jangan, balikin ke diri kita. Lagi-lagi jangan sampai kita jadi kayak begini modelnya. Ya memang kalau yang masih belajar sih masih mending.
Nggak usah satiri, masih jadi sepiteng aja kan kebangetan gitu. Undangan tahlil kemana-mana, khutbah kemana-mana gitu. Lah iya, atasnya doang dicor kan apa rapet banget, pakai beton tebel gitu. Dalamnya bau busuk gitu, natnun. Jangan sampai kita jadi begitu, ngaji mah ngaji, tapi hati bukan malah makin adem, malah marah-marah mulu gitu. Sifat bukan makin tawadu, malah makin sombong, nyalah-nyalahin orang mulu. Akhlak bukan makin makin cakep gitu, malah makin belagu. Sama hal-hal yang gak ada manfaatnya malah makin resep, makin seneng. Jangan sampai kita jadi begitu gitu. Emang Nabi Isa sabdanya jadi pakai kata-kata ulama masuk begini sih. Hah? Nah itu makanya kenapa jadi jangan sampai kita jadi ulama su. Kenapa? Ya karena tadi itu, padahal dia sepiteng lagi ngajak-ngajak orang aja, ayo nyebur ke dalam, ayo nyebur ke dalam. Lah orang suruh belepotan tai doang. Udah hanya begitu. Namanya Bang Ari kagak tahu, mau aja lagi. Sangkannya mah lagi sauna aja enak nih gitu. Padahal lagi belepotan itu kan gitu. Itu yang parahnya akhirnya. Yang disebutin dalam hadis, Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya para ulama kan gitu. Yang ujungnya fadollu wa adollu, mereka sesat dan menyesatkan. Itu kan yang kayak begini, ulama spiteng. Tapi jangan sampai kita jadi begini. Nah, kalau kita nyala-nyalain ulama, ngata-ngatain ulama kayak begini, nah ujung-ujungnya kagak ada bedanya kita sama dia. Kita ngikut jadi spiteng lagi aja kan. Nah, dia mas spiteng. Jangan sampai kita ngikut kayak begini. Kita nyala-nyalain orang, nilai orang gitu. Ngata-ngatain orang, ujung-ujungnya kita juga sama, ngaji mah ngaji tiap malam. Tapi akhlak kita bukan malah makin baik, bukan malah makin tawadu, bukan malah makin pemaaf, penyabar, malah emosian, gampang emosian. Yang terakhir malah makin seneng ngerjain hal-hal yang gak ada manfaatnya. Jangan sampai kita begitu. Dah tuh, jelas. Jangan sampai tuh. Wailakum ulama as-su'i. Hindari jauh-jauh jangan sampai kalian jadi ulama yang buruk. Matalukum matalukonat yahushin zohiruha jissun wa batinuha natnun. Perumpamaan kalian jika menjadi ulama buruk, ulama yang buruk seperti sepiteng. Bagian luarnya dibeton, tapi bagian dalamnya bau busuk. Jangan sampai kita begitu, naudzubillah. Makanya sedikit-sedikit dari apa yang kita dapat di pengajian kita terapin gitu. Perbaiki akhlak kita sehari-hari, perbaiki tawadhu kita gitu. Perbaiki zuhud kita dalam keseharian kita. Tinggalin hal-hal yang gak ada manfaatnya. Isi waktu kita dengan hal-hal yang bernilai. Itu jangan sampai kita ngaji mengaji tapi kagak sadar bahwa kita lagi jadi sepiteng. Jangan sampai. Terus ini hikmah baru. Kiai namanya enggak Kiai? Cukup. Pak Guru nambahin.
Pak Ketua, cukup. Ustaz Satiri. Terutama wabil khusus untuk Ustaz Satiri. Jangan sampai jadi Ustaz Sepiting. Apa Anda tahu banget? Dah. In aratta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Hikmah baru ini. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.